Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027. Target ini lebih tinggi dibanding tahun 2026 yang sebesar 5,4%. Untuk menopang target tersebut, RAPBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara 3.426 triliun rupiah dan belanja lebih dari 4.000 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden di sidang tahunan serta penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 di Komplek Parlemen MPR DPR RI pada 14 Agustus 2026, IHSG terpantau hijau. Ini terpantau IHSG ditutup di level 6.401, naik 1,59% atau 100 poin. 334 emiten terpantau naik, 268 saham turun, dan 191 lainnya tidak berubah. Meski IHSG naik, namun nilai jual bersih alias net sell dari investor asing tercatat keluar sebesar 1,03 triliun rupiah. Aksi jual ini masih melanjutkan net sell asing pada hari sebelumnya sebesar 1,41 triliun rupiah, sehingga total sejak awal tahun dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia mencapai 71,84 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual pada perdagangan Jumat pekan lalu adalah TPIA, Cuan, dan juga Indosat. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru tahun depan. Namun penerapan akan dilakukan dengan syarat pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten sesuai dengan target pemerintah untuk tahun 2027. Jika pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh 6% pada akhir tahun 2026 dan kembali mencapai 6% atau lebih pada kuartal pertama tahun 2027, maka ruang penerapan pajak baru akan terbuka. Meski demikian, Purbaya memastikan penerapannya juga mempertimbangkan indikator pendorong ekonomi lainnya, seperti daya beli masyarakat. Sebelumnya, Purbaya menilai kinerja perekonomian sepanjang tahun 2026 tak lepas dari sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang baik. Sehingga ia pun optimistis ekonomi akan mencapai 6% pada tahun depan. Kompas tadi ya, tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru. Kalau untuk cukai rokok, kita akan coba terapkan tahun ini setelah saya bicara dengan parlemen. Kita masih belum ketemu ya, masih belum dapat waktu ya. Setelah ini kan, setelah 17 Agustus ini baru kita ketemu DPR, parlemen untuk memastikan cukai rokok. Tujuannya supaya yang ilegal bisa masuk ke legal sehingga saya bisa nutup semua yang ilegal setelah itu. Sementara itu, Saudara, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Kementerian Keuangan Iwan Juniardi bilang penerimaan perpajakan bisa dimaksimalkan, salah satunya dengan optimalisasi Cortex. Pertama, kita akan gunakan teknologi, ya, seperti Cortex, untuk membangun natural system. Natural system artinya gini, ada sistem-sistem yang terkait satu sama lain sehingga nanti muncul otomatis. Contohnya bukti potong lah, kalau yang kemarin. Itu kan selama ini kan orang nggak aware terhadap bukti potong. Asal dengan Cortex masuklah, walaupun tidak harus memasukkan SPT.
tidak harus memberikan bukti potong, tetapi dari pemotongnya sendiri secara natural akan memberikan data itu. Itu natural system kan gitu ya. Kemudian kita juga menyasar kepada wajib pajak yang berisiko tinggi. Yang berdasarkan data kita, berdasarkan analisis kita, dia memang punya kecenderungan compliance-nya kurang dan high tax-nya, importance-nya tinggi. Magnitude-nya gede. Nah, kita juga akan gunakan data. Jadi kita akan menggunakan data pihak ketiga, kita akan data semaksimal mungkin supaya kita analisis. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang penerapan jenis pajak baru pada tahun 2027. Asalkan pertumbuhan ekonomi menembus 6% secara konsisten. Seberapa besar peluang penerapan pajak baru akan dilakukan pada tahun depan? Kita bahas bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Hidayat, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Ian. Kabar sehat? Alhamdulillah. Mas Hidayat, ini kan Pak Purbaya bilang akan membuka peluang untuk memungut pajak baru jika ada syaratnya nih. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% secara berturut-turut pada akhir tahun 2026 dan kuartal pertama tahun 2027. Apakah artinya yang sebetulnya jadi fokus utama di awal adalah bagaimana caranya untuk mencapai pertumbuhan 6% atau justru pajaknya? Jadi sebetulnya kalau ekonomi tumbuh 6% berturut-turut, ya jangan kita kemudian berpikir kira-kira pajak apalagi yang bisa dipungut dari masyarakat ya. Saya kira sebetulnya pertanyaan yang benar itu apakah rakyat sudah ikut tumbuh 6%? Apakah pendapatan mereka secara real sudah naik? Apakah kelas menengah sudah pulih? Begitu juga dengan dunia usaha. Jadi jangan sampai ada kesan ekonomi baru saja berlari, tapi kemudian beban masyarakat sudah dibayang-bayangi akan bertambah, begitu ya. Jadi saya kira jangan sekedar jadikan angka 6% ya atau berapapun itu sebagai seperti kayak ATM baru buat para masyarakat untuk membayar pajak. Harusnya kita cek dulu ya, apakah pertumbuhan tersebut sudah berkualitas. Contoh misalkan ya, saya ingin katakan pemerintah semester 1 mengatakan pertumbuhan tinggi 5,67%. Semester 2 ini relatif juga lebih baik 5,29% misalkan. Tapi kalau kita lihat ya, bagaimana indeks keyakinan konsumen IKK yang dirilis oleh Bank Indonesia misalkan, memang betul menunjukkan bahwa indeks terakhir di Juli setidaknya angkanya itu masih di atas 100 basis poin ya, artinya masih ada optimisme. Tapi kalau kita lihat trennya dari Januari, kemudian Februari sampai kemudian April, Juli, itu trennya menurun. Saya mencatat 10,41 poin dia turun. Artinya indeks kepercayaan konsumen terhadap ekonomi meskipun dalam narasi pemerintah adalah naik, tapi masyarakat melihat ekonomi cenderung menurun meskipun dalam konteks bukan krisis begitu ya. Begitu juga indeks ekspektasi konsumen ketika ditanya bagaimana kondisi ekonomi saat ini, itu tren menunjukkan bahwa masyarakat melihat kondisi ekonomi relatif bukan yang membaik tapi relatif menurun meskipun lagi-lagi masih di atas 100 ya basis poin, itu menunjukkan tidak krisis begitu. Nah, jadi dari persepsi pemerintah dan persepsi masyarakat ini ada gap nih Yan. Pemerintah mengatakan ini sudah membaik, sudah layak untuk dikenakan pajak baru. Tapi realnya dalam persepsi masyarakat mereka melihat ekonomi masih menurun, belum tentunya searah dengan narasi pemerintah. Jadi saya kira jangan terlebih dahulu terburu-buru ya mengatakan bahwa ini 6%, apalagi tunggu 2 triliun naik begitu baru dikenakan pajak baru. Ini menimbulkan kegelisahan yang di dalam masyarakat kita. Oke, seperti Anda sebutkan tadi dengan kondisi ekonomi saat ini, data yang juga Anda baca adalah dari masyarakat adalah kondisi ekonomi menurun walaupun tidak jauh dari krisis begitu. Dengan kata-kata ataupun narasi kondisi ekonomi saat ini yang menurun, apakah menurut Anda masih realistis target pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 6% di akhir tahun 2026 dan juga di tahun 2027? Ya, saya kira pemerintah boleh saja ya optimis bahwa pertumbuhan 6% dan kita juga sebetulnya berharap kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi lagi-lagi pertumbuhan ekonomi ini sebaiknya di-generate bukan hanya satu stakeholder yaitu pemerintah, tapi pertumbuhan tinggi ini harusnya juga ada sektor swasta, ada sektor masyarakat. Kalau kita lihat kan angka di triwulan kedua kemarin yang paling tumbuh itu kan pemerintah 15,97% begitu pertumbuhan. Sementara
kondisi masyarakat, sektor swasta itu tidak setinggi itu. Nah, kita masih berharap pertumbuhan target 6% di akhir 2026 bahkan nanti 2027 itu sebetulnya diiringi dengan peningkatan pertumbuhan dari sektor swasta, sektor private dan juga sektor masyarakat ya, rumah tangga. Kenapa? Nah, tadi balik lagi kalau kita lihat angka penerimaan pajak di tahun 2027 ini kan ada peningkatan. Kalau saya lihat dari rancangan kemarin itu ada sekitar 12,1% peningkatannya dari outlook 2026. Nah, artinya apa? Kalau kita mentargetkan pajak naik, kan idealnya buat masyarakat bukan adanya tarif pajak baru, tapi karena basis pajaknya yang naik. Nah, sebetulnya ini sejalan kalau misalnya pemerintah menaikkan penerimaannya 12,1% itu asumsinya berarti sebetulnya tidak ada kenaikan pajak baru, hanya saja peningkatan pendapatan dari laba industri menaik, kemudian pendapatan masyarakat naik, sehingga karena pendapatan masyarakat dan dunia usaha labanya naik, kan pertumbuhannya jadi naik, pertumbuhan pajaknya. Nah, idealnya seperti itu, jadi tidak ada sebetulnya bayang-bayang harus dikenakan pajak baru. Kalau semua ekonomi sudah tumbuh, laba perusahaan numbuh, kan bukannya PPh badan akan naik juga tanpa kemudian menaikkan tarif pajak baru. Begitu kan logikanya seharusnya. Oke, berarti kontribusi yang lebih besar harusnya juga ada di sektor swasta dan juga masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian jika kita berbicara jeleknya begitu, Mas Hidayat, jika memang harus dilakukan adanya instrumen pajak baru seperti apa yang paling realistis tanpa menekan daya beli, ini terutama kelas menengah. Namun kita bahas saja, Mas. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Soal potensi pajak baru di tahun 2027, kita kembali berbincang bersama Ahmad Tur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Hidayat, tadi kita sempat berbincang terkait dengan jika pertumbuhan ekonomi 6% ini tercapai, menurut Anda instrumen pajak baru seperti apa yang paling realistis tanpa menekan daya beli, terutama kelas menengah? Ya, yang saya kira yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah kelas menengah tidak boleh dikenakan pajak yang berlebih. Jadi persepsi masyarakat kelas menengah sudah sangat heavy ya dengan beban ekonomi, ini harus betul-betul direalisasikan begitu supaya masyarakat kelas menengah bisa setidaknya bernapas lega, pertumbuhan ekonomi setidaknya bagus 6%, tapi jangan kemudian mereka yang dikejar pajaknya. Saya kira kita pertama harus menggunakan prinsip bagaimana pajak yang sudah dibayar patuh oleh kelas menengah ini tidak diberikan tekanan tambahan. Tetapi kita harus mencari sumber-sumber pajak baru yang belum dikenakan. Contoh misalkan kepatuhan pajak dari orang-orang yang super kaya misalkan. Jadi bagaimana orang-orang super kaya ini ya dilihat, dikejar kepatuhannya. Jangan pekerja yang bergaji begitu ya dikejar-kejar dengan beban tambahan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu melihat laba dari multinational company yang ada di Indonesia yang cenderung melarikan laba perusahaannya ke asing, ke luar negeri. Nah, ini yang perlu kita kejar karena mereka itu kan mendapatkan kekayaan atau profit dari dalam negeri, harusnya mereka membayar pajak lebih tinggi lagi. Dan yang paling penting yang ketiga saya kira adalah memperluas basis pajak ya, bukan lagi-lagi membebankan kepada kelas menengah. Nah, memperluas basis pajak itu bisa caranya adalah melihat mereka-mereka yang punya katakanlah aset mewah, properti kedua ketiga. Nah, mungkin yang kedua ketiga itu ya bisa diberikan pajak tambahan dibandingkan dengan masyarakat pekerja kelas menengah begitu. Oke, berarti yang patut dikejar begitu alih-alih kelas menengah ini adalah kepatuhan pajak dari yang super kaya dan juga meluas basis pajaknya juga mereka yang super kaya. Tapi kan kalau kita melihat Mas Hidayat, kita di tahun 2026 ini saja sejumlah hal terkait pajak jadi bahan pembicaraan. Di antaranya kita sempat berbincang mengenai pajak e-commerce, ada juga pajak aplikasi olahraga, hingga yang terbaru ada pajak kontrakan begitu yang jadi perbincangan masyarakat. Dengan melihat hal ini, berarti kalau Anda melihat seberapa besar sih potensi pemerintah akan memungut pajak baru tanpa sebetulnya melihat instrumen pertumbuhan dan juga daya beli? Iya, sebenarnya pajak baru itu ya
adalah satu instrumen pemerintah. Memang pemerintah punya sovereignty ya untuk melakukan penambahan penerimaan pajak. Tetapi memang idealnya karena pajak ini kan bersifat itu dalam konteks teori ya, itu kan harusnya menjadi distribusi kekayaan. Jadi bisa saja dikenakan pajak manakala memang meskipun pertumbuhan tidak begitu tinggi, tapi kalau pemerintah melihat ya ada komunitas tertentu dari masyarakat yang memiliki kekayaan baru, nah ini bisa diberikan pajak tentunya. Tapi kalau seandainya kelihatannya memang mayoritas kelas menengah sedang berada dalam survival mode bertahan begitu, ya seharusnya pemerintah tidak malas untuk sekedar menaikkan pajak yang berlaku masif ya, retail ya, seperti misalkan menaikkan PPN atau menaikkan pajak penghasilan dari kelas pekerja. Memang itu bisa menciptakan penerimaan tambahan yang sangat besar ya, tetapi itu cara malas menurut saya yang dilakukan oleh policy makers, karena yang dibebankan lagi-lagi kelas pekerja dan mereka sebetulnya sudah dalam kondisi yang tidak baik. Nah, yang kalau mereka adalah bekerja untuk layanan publik yang baik, maka mereka berpikir mencari jalan lain daripada memajaki kelas menengah begitu. Dan saya kira ini yang harusnya ya kita harap policy makers terutama para fiscal policy itu berpikir kreatif. Ya jangan lagi-lagi dikenakan pekerja lagi, aplikasi yang dilakukan oleh kelas pekerja kayak aplikasi olahraga, e-commerce itu yang dipajakin. Itu kan namanya mereka tidak bekerja dengan baik ya, mereka hanya sekedar membebankan masyarakat dan caranya menurut saya tidak kreatif begitu. Oke, kalau kita ngomong soal kreativitas begitu ya, Kementerian Keuangan juga sempat bilang bahwa kemungkinan di tahun depan juga akan lebih mengoptimalkan Cortex. Ini sebagai salah satu kontributor penerimaan pajak. Jika betul-betul dioptimalkan, seberapa besar menurut Anda potensi Cortex di tahun depan dapat mendorong penerimaan pajak secara signifikan? Cortex itu kan basisnya digital ya, Ian ya. Jadi memang penggunaan digitalisasi dalam perpajakan ini memang cukup efektif. Jadi saya kira kalau pertanyaan Anda seberapa signifikan ya, ini akan signifikan. Tetapi ingat, Cortex ini kan mengambil crowding data dari berbagai sumber juga ya. Tidak hanya dari sumber perpajakan, bisa juga diambil dari sumber perbankan, dari juga sumber profit masyarakat lainnya. Dan lagi-lagi kalau menggunakan digitalisasi yang diburu adalah mereka yang sudah bayar pajak dan mereka yang sudah patuh itu diburu terus, nanti akan menimbulkan frustasi atau kegelisahan ya di kalangan orang yang sebetulnya sudah patuh. Jadi Cortex ini jangan dijadikan alat untuk memburu ya para orang-orang yang sudah bayar pajak, jangan memburu di kebun binatang begitu. Cortex ini harusnya bisa menjaring mereka-mereka yang belum membayar pajaknya dengan patuh. Ya, saya kira itu harus ditarget dengan penggunaan memang digital dan big data begitu. Jadi lagi-lagi ini sangat signifikan Cortex dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi ada kekhawatiran bahwa Cortex ini akan memburu mereka-mereka yang sudah patuh dalam membayar pajak begitu. Oke, kalau kita lihat Cortex juga ini Mas Hidayat, kita sempat berbincang dengan Kementerian Keuangan bahwa di tahun 2026 pada semester awal ini Cortex berkontribusi bahkan ada kenaikan sekitar 100%-an dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya apabila memang ini dimaksimalkan potensinya sangat besar. Iya, ini akan sangat besar karena tadi ya dia menghimpun basis pajak secara digital. Dan saya kira ini memang menjadi game changers. Tapi lagi-lagi kan implementasi Cortex ini kan sudah saya mencatat ya dari Januari, Februari, Maret ini kan mengalami banyak persoalan. Baru di akhir-akhir ini terlihat ada progres ya, karena tadi ada penutupan batas terakhir masyarakat harus melapor pajak, jadi mereka akhirnya mengakses Cortex. Tapi tanpa ada seperti itu kan harusnya Cortex ini bekerjanya adalah bekerja secara organik ya, Ian. Artinya dia tidak lagi seperti kayak masyarakat baru di deadline dengan melapor pajak baru kemudian ada peningkatan. Kan harusnya dia secara bulanan, secara monthly dia bisa mengenerate informasi-informasi penerimaan pajak baru tanpa kemudian tergantung dari deadline yang diberikan kepada masyarakat begitu. Oke, memiliki potensi yang besar tapi juga harus ada evaluasi agar kedepannya juga Cortex ini semakin optimal lagi dalam hal penerimaan perpajakan. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Terima kasih.